Oh, ini suara aku ya yang ribut banget. Oh, oke. Oke, kita langsung share screen aja. Aku off cam ya, biar nggak itu. Untop tab. Nggak seambis itu ya. Yeah. Oke. Okay. Suka gue cara pemikiran lu nge. Nah, oke. Okay. Baik, mungkin kita langsung aja ya untuk udah. Ya, Bang. Minumnya dulu. Uh, Sebelum kita mulai, mungkin kita bakal masuk ke pertanyaan kamu dulu aja gitu kan. Sebelumnya aku mau nanya, kamu udah coaching sama Amit? Oke, okay, baik. Jadi setelah ILAK ini, congratulations dulu satu. Nyangka nggak bakal lulus? Pasti nyangka nggak sih? Iya, San. Oh, itu kemarin waktu ngomong sama Kak Nanas udah kenapa nggak gambarannya? Kan kemarin coaching tuh sama Kak Nanas. Sempat ngomong. Ini apa namanya tuh waktu coaching first day kemarin apa aja Kak Nanas liatin? Gitu. Oke, apa? Mari kita belajar dari nol. Jadi nanti beberapa hal nanti juga bakal dicapain ulang sama Anda, cuman aku bakal ringkas dulu di awal ini. Jadi kan gini, SOC Finance itu tuh aku bakal ngejelasin dari essence dari OC Finance itu sendiri dulu gitu ya. Karena uh, as you know, OC Finance itu adalah wakil dari OCP, which mean dia merupakan tangan kanan dari OCP gitu. Jadi apapun nanti terjadi sama OCP nanti, bisa di KKN, bisa di magang, bisa di apa, 911-nya OC itu ada di tangan kita gitu, as OC Finance. Dan juga OC Finance itu adalah orang yang nge-edukasi OC-OC yang lain, apalagi mau OCJA gitu ya. Jadi kayak sebenarnya responsibility OC Finance itu kan mungkin udah lihat dari KPI-nya beberapa, cuman jauh lebih banyak KPI dari OC Finance ini di luar itu gitu kayak tanggung jawabnya. Pertama, mau setelah nanti udah well knowledge dari aku, dari Amir, dari Kak Nanas, mulai orang yang mengajarkan kepada OC-OC yang lain tuh kayak mana cara berbelanja, kayak mana cara melihat budget, bagaimana cara menyesuaikan budget, bagaimana bentuk-bentuk bukti pengeluaran yang baik itu kayak mana, kayak gitu. Mu adalah orangnya. Terus juga mu adalah orang yang paling bisa meris mitigate suatu hal, misalnya gini, misalnya kalian bakal LGD bulan depan, LCC, kalian bakal LCC bulan depan. Aku di sana aja lah ya, biar kalian fokus. Ada Kil. Halo, ada Kil. Pamit sini Kil.
Mulu, ada orang ada orang. Nah, dia kepintar. Udah lanjut lah. Terakhir. BTW nak, ternyata aku suka nongkrong sama kalian. Asik anjir. Maksudnya kayak knowledge kita tuh baru sekarang kan? Iya, setelah dewasa nih. Jadi kayak kita OSI Finance ini adalah orang yang paling bisa jelas kan itu suaraku? Jadi OSI Finance ini adalah orang yang paling bisa merepresentasikan atau misal kayak ngebaca suatu hal tuh bakal terjadi kayak mana. Misalnya sekarang udah hamil satu LCC sedang jadi sekarang tuh hamil satu LCC sedangkan kita itu belum dapat hotel yang bisa nge-critical thinking kayak mana solve the problem. Itu tuh adalah finance. Misalnya kita kurang duit untuk LCC misalnya, tapi JA jarang sih untuk kurang duit. Misalnya kita ada potential partner misalnya tuh kita adalah orang yang ngebaca ini partnernya tuh bisa nggak ya kira-kira kita handle sampai akhir. Kayak kita nanti tuh yang kita tuh bakal sering brainstorming bareng OCP gitu loh nanti sebenarnya. Dan kayak itu sih. Pokoknya kita teman kita tuh OCP. Utilize aja Kak Nanas tuh. Kak Nanas tuh dia baik, dia juga OSI Finance kan. Jadi dia sebaik itu dan Kak Nanas tuh orangnya rapi dan juga mah satu hal yang aku pengen bilang biasanya tuh OSI JA ini adalah OSI yang selalu tiap tahun udah 3 tahun sama aku berarti. OSI yang tiap tahun tuh di ini dibilang OSI yang paling rapi dalam dokumentasi, dalam pembukuan, dalam bukti-bukti gitu. OSI JA ini biasanya karena mungkin karena itu sih. Kalau menurutku karena mungkin dari orangnya juga dan juga ajaran dari prede-predenya di atas tuh kayak jadi kita tuh harus rapi ya kayak tiap event misalnya nanti kayak ada report tuh nanti kan ada attachment file. Nah attachment file tuh nanti kita tuh kayak dikasih kayak tabel-tabel dan kita ngisi gambar. Nah biasanya tuh OCJ tuh rapinya tuh sampai ke gambar-gambar tuh harus sama gede gitu. Pemulung. Hah? Amel. Oh yaudah, hati-hati ya Sar. Enggak anjir. Nanti gue kirim ya, gue pay. Nah, kayak gitu. Ini sih kayak aku tuh fondasi OSI Finance Jiani dulu gitu loh yang harus kita itu kan. Dan juga menurutku sebenarnya jadi OSI Finance Jiani tuh kayak adalah orang yang paling apa sih? Orang yang paling bisa terdewasakan karena keadaan nanti. Karena dia emang setangan kan OCP itu gitu. Kadang nih ya, nanti aku bakal jor-joran bilang misalnya kayak nanti kan kita bakal open booth. Misal open booth tuh belum ada datang orang untuk kayak mana. OSI kok misalnya OCP-nya misalnya kayak belum bangun OCP-nya atau kemana, kita tuh adalah orang yang harus 911 yang harus kayak kita datang pertama tuh kayak misalnya kita juga ituin yang lain sih cuman kayak secara langsung emang kita tuh wakil gitu loh di sini tuh jadi kayak gitulah. Jadi menurutku tidak hanya tentang finance, tidak hanya tentang administrative things, tidak hanya tentang legal things kita bisa asal di sini, tapi kita juga asal leadership skills gitu loh kayak kita bersama-sama dengan OCP untuk menghandle ini gitu. Jadi role-nya itu. Jadi kayak tangan kanannya OCP, orang yang paling bisa memberikan suggestion ke OCP kayak Kak, kayaknya kalau misalnya kita kayak ini, kalau misalnya kita ambil partner ini kayaknya terlalu beresiko lah karena mereka nggak sebanyak itu kasih kita tuh supply, nggak sebanyak itu dia ngasih kita duit atau in-kind atau apa gitu kan. Tapi effort kita susah ini gitu. Better kita hemat tenaga OSI kita untuk ini. Nah, gitu tuh pakai gitulah yang OSI Finance tuh harusnya punya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Itu sih kayaknya yang masih terpikir sama aku. Terus juga kayak inisiatif-inisiatif kayak misalnya Kak, kayaknya nanti di tempat LCC kita tuh kemarin orang tuh
itu deh kedinginan deh di lantainya. Gimana kalau kita bawa karpet? Itu tuh kerja OC Finance JA kemarin tuh yang nge provide karpet. Misal kayak ada nggak ya kita bisa cari karpet di mana gitu. Kayak sebenarnya itu lebih ke inisiatif. Sebenarnya ini tuh yang paling dibutuhkan sih dari OC Finance tuh inisiatif ini. Critical thinking-nya yang bisa membaca situasi, tidak hanya ikut alur nggak hanya ikut alur project kayak gitu. Kayak gitu sih menurutku. Harus tahu dulu essence dari OC Finance itu apa, objektif dari kita tuh apa sebenarnya. Nah, sebelum itu aku mau nanya, sebenarnya alasanmu pengen masuk OC Finance itu apa? Oke, I see. Tapi setelah first meeting kemarin udah tahu nggak kira-kira JDs masing-masing anak-anak tuh apa aja? Oke, oke, baiklah. Mungkin kalau dari masuk sih untuk alasannya karena tapi menurutku aku pengen itu sih pengen disclaimer dulu dari awal karena menurutku kita semester 4 nih dan mau nanti bakal semester 5 tuh pasti sibuk apalagi hukum di mana kalian tuh nanti banyak prakteknya kan tentang hukum itu jujur jadi sebenarnya si finance tuh memang nggak seberat itu cuman dia beban moralnya sih menurutku yang kayak beban moral yang ngebentuk kita kayak gitu jadi kayak menurutku mu harus benar-benar kuatin selfish reasonmu di sini. Mu harus tahu benar-benar mu mau cari apa di OSI Finance. Menurutku itu sih kayak mu pengen belajar administratifnya, mu pengen belajar bisa kayak even hal sekecil. Aku pengen belajar ngetik cepat pakai 5 jari gitu. Aku pengen belajar, aku pengen ada CV, aku pengen attach di CV-ku untuk ngelola duit 25 juta gitu. Aku pengen attach di CV-ku tentang ini. Selfish reasonmu dulu gitu loh yang dikuatin. Karena nanti ini journey bakal berat gitu 6 bulan ke depan kayak uh, ya menurutku tuh kayak berat tapi itu benar-benar se-worth it itu dengan apa yang output yang dihasilkan gitu. Aku pengen disclaimer itu dulu kayak sebenarnya tuh nggak berat sih menurutku cuman kayak ada aja nanti gonjang kancingnya sedikit. Iya biasalah nge-OSI gitu kan apalagi long term memang jauh lebih didewasakan dibandingkan OSI short term kayak gitu. Cuman menurutku seberat apapun nanti, mu masih punya OCP, mu masih punya tempat orang untuk curhat. Gue pokoknya nak kan sekarang nih udah jadi OSI nih. Kan mu juga ngerasa sama-sama aku dulu yang kayak gak ada keep in touch sama member. Inilah saat inilah waktunya. Mu bisa curhat ke ku sebagai temanmu dan ku juga sebagai pipi tuh kayak dan juga aku sebagai predemu tuh seopen itu tentang apa masalah yang misalnya kayak misalnya mau nggak pengen cerita ke OCP mu atau misalnya kayak ada apa gitu kan mau boleh cerita ke ku atau misalnya kayak ke OCP jadi kan lah OCP itu 911 mu kayak gitu nanti kalau misalnya kak aku masih bingung di bagian ini gimana aku even dulu nak ke Kak Nanas tuh aku nanya untuk Kak Nanas kayak mana ya cara kita tuh SS kita nggak SS nih cuman nggak pengen buka file dulu untuk nge-attach-nya kan bisa kayak kalau kita di dokumen itu kita nge-attach foto kita harus buka file tuh from the komputer terus
buka lagi file itu kan. Nah gimana sih kak cara kita tuh nge-SS cuman cepet sat gitu. Itu aku kayak belajar gitu loh dari Kak Anas. Gini loh, Fah, ini tekan Windows, tekan V. Ntar langsung ada tuh yang bekas kita SS kayak, wow. Aku tuh emang belajar dari nol itu dulu gitu. Di OC Finance ini kayak even dulu tuh masih gagal untuk membuat folder aja tuh karena maba kan kita angkatan 23 dulu tuh kayak membuat folder tuh aku kayak masih belajar gitu tapi se-worth itu dengan apa yang didapetin kayak gitu sih kayak jangan pernah merasa sendiri apapun misalnya kayaknya mau keberatan sama jenis ini bilang sama OCP-nya dan coba discuss dan coba cari problem solve-nya gitu menurutku cara simple untuk selesaikan masalah itu sih kayak mau aware dulu kayak mau punya capability mau aware dulu mau punya masalah terus uh, coba diskusi kayak ya coba diskusi terus langsung cari problem solve ya gitu kayak diskusi sama OCP-mu apapun yang terjadi kalau misalnya emang dia nggak avail langsung mau yang ambil alih gitu itu sih menurutku esensi yang pertama dapat nggak ada yang mau ditanyain nggak dari awal esensi ini oke oke nah jadi setelah ini apa yang bakal kita harus tahu dulu flow project. Nah, jadi flow project ini ada tiga. Ada ada apa namanya itu pre-realization, ada realization, ada closing. Nah, pre-realization ini mu harus membuat apa namanya itu mu harus membuat yang namanya tuh ada tiga dokumen. Yang pertama, mu harus isi yang namanya project worksheet. Yang kedua, ada project budget plan. Dan yang ketiga, mu nanti harus attach PDP OCP-mu. Nah, tiga inilah yang harus disiapkan. Jadi, setelah mau coaching sama Amir nanti, 7 hari setelah itu, kalian harus isi worksheet kalian. Jadi, yang memastikan worksheet itu terisi dengan rapi, baik, benar, lengkap, itu tuh adalah OC Finance, gitu kan. Kemarin udah aku liatin nggak sih worksheet ini? Dan Akil, untuk pre-proposal udah aku liatin semuanya, nak. Nah, nah jadi pre-proposal inilah yang harusmu siapkan setelah nanti coaching sama si Amir. Nah, terus tapi menurutku secepatnya sih itu untuk set coaching sama Amir. Iya, Kamis. Cepet lama kali mah, Rabu lah. Aku bilang Rabu, aku udah bilang gitu. Nah. Oh, kalian offline. Iya dong, ceknya. Nah, nanti pop-up aja lah. Keren. Oke, ya udah Kamis. Nah, setelah selesai pre-proposal semuanya, nanti nih itu sih yang harus melakukan setelah itu pre-proposal. Nanti realization, selama realization itu make sure mau bikin internal rules sendiri gitu loh. Kayak siapa yang beli barang dan kayak mana cara bukti pembayaran itu yang benar dan baik kayak mana. Bikin grup sama mereka. Misalnya kayak prolog, bikin grup bertiga bareng prolog, grup transaksi. Setiap apapun yang dibeli pada hari itu langsung foto buktinya gitu dan kwitansi itu nanti dikumpulin ke mu semuanya kayak gitu karena aku udah juga bilang kemana apa aja yang harus syarat-syaratnya kan syarat-syarat apa itu bukti-bukti ini gitu kan. Nah terus nanti kan untuk nge-tracker tuh OC Finance JA tuh selalu punya tracker pribadi kayak gitu their own tracker. Jadi Kak Nanas udah pernah liatin tracker OCJA belum? Nah ini dari tahun ke tahun biasanya, cuman kemarin aku rapiin sedikit warnanya juga aku ubah dan lain-lain gitu kan. Nah jadi ini ada trackernya OCJA dari tahun ke tahun. Jadi
inilah sumpah ini waktu YT ini merapikan ini tuh anjay nih. Jadi tuh uh, kayak inilah tracker yang setiap minggu kita update, tapi ini real untuk kita aja gitu loh Kil. Tapi nanti make sure setiap sekali misalnya tracker ini mau update setiap hari di malam hari gitu kan. Pokoknya make sure semua pengeluaran semua pemasukan hari itu tuh udah masuk di hari itu. Nah, nanti sekali seminggunya baru di transfer ke cash flow ke budget plan-nya OSI. Tahu kan budget plan OSI kayak mana kemarin? Boleh. Dipercaya opini. Eh, kemana sih dia? Siapa sih yang Arya? Mir besok si Akil Kila tuh ajarin langsung ke report ya, ya kan? Audit juga. Hmm, Novin audit. Deh, ntar ya kita kita lihat. Mir, JA tahun kemarin udah mau attach di file kita FGL belum. Di mana ya internal auditing? Tadi Akil belum. Iyo attach lah. Kayaknya para lu ko anak-anakku lah apa ha. Allah. Ada, tapi attach ke link kita biar bisa diakses. Iya. Nih, Nami kan udah eh JA 24 hilang kali lah. Iya. Ya. Coba lah. Hilang nggak? Bibi ini emang JA 2024. Enggak, ini aku buka. Ada ya.
Aku tahu sih caranya. Ke internal audit. Membuka Cevel kok 5 menit habis waktu. Apa? Email aku aja. Ini dia. Yau. Inilah dia yang paling lengkap. Udah komplit dah di grup di email internal audit. Nih, barulah bisa. Nah, jadi kita belajar untuk nge-align-kan antara budget plan dan trackernya OCJA. Hmm? Nah, tadi ini kan ini kita. Jadi align ini kan ini yang di kanan adalah budget plan-nya JA, yang di kiri adalah trackernya OC Finance. Jadi ini nih nanti ini aku ajarin dulu dari apa aja sheet yang trackernya ya. Masih di sana kan, Kil? Oke. Nah, pertama di sini ada sheet yang namanya itu non valid aplikan. Di sini tuh adalah aplikan-aplikan yang dia tuh udah ngebayar ke kita, cuma dia belum jadi daftar lewat Gform. Jadi otomatis dia nggak jadi ikut, dan dia nanti di akhir penutupan JA biasa kita bikin SG kayak siapapun yang udah nge-transfer cuman nggak jadi uh, daftar di Gform itu bisa confirm ke kita, dan nanti kita periksa ini adalah orang-orang yang non valid, dan nanti kita balikin duitnya gitu. Ini ada Afifah Khairunisa, ada Gilang, ada Puan, ada Kio nih. Nama akunnya dia dia transfer ke kita apa, date refundnya tanggal berapa, terus refund via apa, terus refund proof sama totalnya berapa. Jadi kayak di sini juga ada totalnya, valid yang invalid berapa orang. Terus di sini ada via apa kita nge-refundnya. Nah, terus juga ada kuantitinya berapa. Nah, terus juga ada total. Nah, terus ada nih yang sheet aplikan. Sheet aplikan nih di kiri sini ini tuh ada setiap tanggal tuh berapa aplikan yang ngedaftar. Kayak aku kemarin tuh bikin dari 3 Agustus sampai berapa Agustus gitu kan. Yang pertama 3 Agustus ada 6 orang, ada 5 Agustus 5 orang, dan di uh, itu untuk pertanyaan malah. Nah, terus yang ini kan date date-nya 3
tanggal 3 itu ada 6 orang, terus tanggal 4 ada 6 orang juga. Totalnya tuh udah langsung pakai rumus gitu kan, kayak berapa quantity kali 25.000 kayak gitu. Ini sampai sini. Untuk pakai rumus ini mau ada bingung nggak kira-kira? Kok yang rumus pertama nih aman ya? Keren. Nah, bagus. Semakin nggak ngerti semakin bagus. Jadi rumus di Excel tuh yang pertama ini, kita cara membaca rumus tuh kan ini di kiri ini adalah kayak uh, ringkasan dari yang di kanan nih. Ini terlalu banyak kan, ini sampai ke bawah. Nah, jadi kayak cara cara membacanya itu tanggal 3 Agustus itu ada 6 orang yang mendaftar. Total duit yang masuk pada tanggal 3 Agustus itu adalah 150.000. Dari mana kita tahu? Dari rumusnya sama dengan B6. Jadi kayak di mana cara ngebaca tuh B6. B itu kan ini huruf B. Terus yang di raw 6, ini raw 6. Ini kan 1, 2, 3, kecil, 4, 5, 6. Nah, jadi di B6 berarti 6 nih kan. B6 tuh 6 dikali dengan nah B6 kali 25.000. Nah, jadi kayak B6 ini kan 6 orang dikali 25.000 dari duit kita yang berapa kita berapa uang pendaftaran JA gitu. Jadi 6 orang ini kali 25.000 ini juga 18. Kuantitinya 18 orang yang mendaftar pada tanggal 6 Agustus. Nah, rumusnya B9. Jadi kayak B di raw 9 18 dikali 25.000 gitu Kil. Jadi nah caranya biasanya kalau rumus ini mu tinggal kayak biasanya tuh nah rumus itu mu tinggal klik kanan nih dan apa namanya tuh dan diapakan ke bawah nih. Kemudian di sini nanti biasanya tuh rumusnya tuh bakal ngikut gitu tinggal ditekan yang kanannya. Ini karena hanya lihat jadi kayak nggak bisa aku coba sampai ke bawah nanti maka kayak gini bakal ngikut dia gitu. Ngerti nggak ke untuk membaca satu rumus ini? Oke, nah kita lanjut ya. Nah nanti di bawahnya ada totalnya berapa pemasukan kita. 22.350.000. Nah di kanan ini ada cash flow-nya kayak tanggal berapa aja, via-nya via apa, nama aplikannya siapa, nama akun yang masuk ke kita tuh siapa, proof payment-nya di mana, sama apakah dia valid atau tidak gitu. Nih ini ada nggak valid kan kayak gitu. Jadi kayak ngelihat valid itu sepenting itu gitu loh, karena dari kita lah kita tahu berapa exactly number dari nanti kan bakal dari itu kan bakal dari G-form dan disesuaikan sama ini G-form yang punya DS dan disesuaikan sama apakah dia benar-benar mentransfer dari kita gitu. Nah, menurutku di sinilah challenging-nya. Kenapa setiap hari? Karena nih kayak name of account, name of applicant nanti kita tuh emang harus lihat satu-satu gitu loh gitu. Dan proof payment-nya tuh dari sekarang bikin drive, bisa kayak drive kan udah bikin tuh biasa sama OCP. Nah, bikin di drive FGL itu kayak proof payment itu tuh bikin setiap tanggal gitu loh, kayak misalnya kayak folder gedenya OC Finance, terus proof kecil folder kecilnya lagi proof payment untuk JA, ada proof payment tuh ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, pemasukan ini bikin setiap tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 sampai semuanya. Aku kemarin udah liatin enggak sih Kak bentuknya kayak mana? Untuk folder aku. Kayak gitu. Nah, langsung di attach di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti ketika kita per bulan kita dan dibawa si Sarah tuh yo. Si Sarah anjir, telepon. Astagfirullahaladzim. KTP gue mah enggak. Belum. Terkil. Sarah.
KTP gue. KTP gue yang jadi itunya, tumbalnya. Allah Rabbi. Woi, kunci. Itu siapa masih gitu? Woi, nggak ada udah pagi. Ya. Thank you, sorry. Iya, siap Bang. Nah, jadi ketika kita per bulannya untuk masukin ke cash flow nih, inilah fungsinya ngebantunya tuh untuk ketika di cash flow. Nih, ini tuh kayak emang beneran nanti nih ya, biasanya flow JA tuh ya, flow JA tuh biasanya dia pengeluaran dulu. Pengeluaran untuk preparation boot. Kayak kemarin kan beli stand backdrop, karton hitam lagi, marmer biru muda. Ini ada improvement-nya juga gitu kan. Ada push pin, baru delegates payment di sini. Delegates payment 2000 ya. Jadi kayak proofnya tuh tinggal mau attach dari mau copy dari atas, nah nanti langsung aja attach di sini gitu. Nah juga terus di sini ada sources paymentnya, misal kayak pemasukan orang tuh dari Mandiri berapa. Jadi gini, biasanya CJA tuh memang kasih 3 opsi untuk melakukan pembayaran. Kalau dulu Kak Nanas tuh 4 nggak salah. Kalau aku 3, Mandiri, bisa cash, bisa GoPay. Tapi sekarang kita nggak menerima cash sama sekali karena itu bakal susah di manage. Tapi kayak sudah sangat tidak recommended untuk cash sebenarnya. Cuman kayak, tapi nggak apa-apa sih menurutku. Jadi kayak biasanya tuh ya Kil, biasanya tuh tiap-tiap project ini tuh duit masuknya tuh langsung ke LC, langsung ke bank LC gitu kan. Tapi kalau JA ini dia khusus, dia bisa OC Finance yang ngelola semua duitnya gitu. Jadi menurutku udah nggak apa-apa masih cash. Karena nanti kalian yang ngelola, nanti kami tinggal terima bersih aja. Ini dari LC. Jadi kayak Mandiri berapa orang yang masuk dari Mandiri, berapa orang yang masuk dari cash, berapa orang yang masuk dari GoPay. Ini nggak ada pakai rumus, ini kayak kita make sure sendiri. Totalnya baru pakai rumus. 25.000 kali N4. N4 mana? N di sini 1 2 1 2 3 4. Nah, 4 yang ini. 462 kali 25.000. Jadi totalnya harusnya ada segini di Mandiri kita, segini di cash kita, segini di GoPay kita kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Sampai ke bawah nih. Di itu satu-satu serapi ini. Kayak gitu. Nah, terus untuk cash flow, nah ini cash flow ini cash flow juga sih kayak dari, tapi ini menurutku mau bisa samain aja sih. Kalau ini benar-benar yang ngebantuku banget, kebantu kayak dari cash aku ngambil duitnya yang mana aja gitu kan. Dari Mandiri aku pakai pengeluaran tuh yang mana aja gitu. Kayak gitu. Terus juga kayak di GoPay, kayak ini aku cash flow nggak selesai sih sama aku. GoPay itu yang keluar yang masuk berapa aja gitu. Ada refund aplikan di sini aku juga tulis gitu. Nah kalau misalnya cash nih ada karton hitam, karton warna, insert aplikan, dan print laminating tuh aku pakai cash, print surat pinjam itu aku pakai cash. Nah satu hal yang harus ditahu juga, utilize lah secret itu, utilize lah perlengkapan edit secret itu. Kita punya banyak selotip sekarang, kita punya banyak gunting, kita punya banyak ada apa pensil warna, kita punya banyak semuanya sekarang di secret tuh udah apa. Jadi kayak printer pun utilize lah kalau bisa di secret. Jangan, kami itu dulu tuh banyak banget cost untuk ini, banyak banget cost ini kan pengeluaran revenue nih, pemasukan kami tuh banyak banget cost untuk perintilan nih, padahal itu tuh bisa di-second. Karena dulu tuh printer second rusak, dan yang sekarang tuh ya masih yang memperbaiki printer second itu adalah Dabib. Jadi kayak jadi sejak Dabib inilah printer second itu baik. Kayak gitu, itu untuk cash flow ya. Jadi kayak tapi menurutku ini ribet sih. Jadi kayak kalau misalnya mau lebih, kalau misalnya emang mau apa namanya tuh, mau lebih jelas aja sih duitnya di sini kayak, oh ya cash aku tinggal 1 juta, berarti Mandiri aku tinggal 10 juta, terus GoPay aku tinggal 7 juta kayak gitu. Tapi ini membantu sih jujur. Jadi kayak sepandai-pandai tupai melompat aja nanti. Nah untuk open boot kayak ini, open boot kayak kita pakai apa aja kayak gitu kan. Tiga siapa nih? Oh ini kosong. Nah Osimani refund kayak gini. Ini ya dicatat aja berapa uang OSI yang kepake. Aku dulu uang aku kepake 400
400.000, si ambil dulu 100.000, bunga dulu 47.000, ambil lagi 3.000 gitu. Terus metode refundnya apa, cash mandiri, cash approval-nya di mana. Tapi ini nggak ada diminta nanti di budget plan. Jadi ini internal kita aja, masih money refund. Refund itu kan pengembalian dana kan. Nah, untuk open house, apa-apa aja pengeluaran kita. Terus untuk IET, apa aja pengeluaran kita. Ini aku cuma IET kayak Zoom Premium gitu kan. Zoom Premium kemarin harga 180.000, itu doang gitu. Untuk pengeluaran IET. Terus attendance list. Nah, ini attendance list IET ini nih perlu untuk nanti ketika kita bikin report IET. Nah, report IET ke LC, nanti ada minta list attendance report. Jadi kita list lah semua nama-nama orang tuh, terus semua nama delegates-nya, nama emailnya, itu tuh nanti kita tuh minta datanya tuh dari si DS nih, DS atau TM yang megang-megang kayak gini, kayak apa ya Allah, Gavi, aku boleh minta data-data orang YT nggak, atau kayak DS sih biasanya. DS aku boleh minta data YT dan juga nama serta emailnya nggak ya, untuk di report nanti YT. LGD, pengeluaran LGD apa, pengeluaran interview apa, screening apa, announcement apa, copy of applicant nih kemarin ini tuh ini kemarin untuk ngebantu aja sih sebenarnya, Kil. Cuman aku ya pandai-pandai aja gitu loh. Ini nggak terlalu wajib sih. Tadi sih aja. Nah, ini nih untuk bikin attendance list-nya. Ini untuk attendance list-nya di report JA nih. Semua orang JA. Semua yang ngedaftar. Terus copy of applicant. Ini enggak. Ini udah 2000 berapa? 2000 aku juga ya? Enggak, 2000 Kak. Punya Kak ini nih. Nah, ini di sini juga ada list of MOU, list of letter. Nah, list of letter ini. List of letter. Nah, di sini ada list of letter. Jadi nanti aku bakal kasih, nanti kan udah aku kasih tuh. Mau tinggal make a copy aja, ini tracker, mau rapiin sendiri gitu ya, Kil. Nanti di sini ada tanggalnya, number letternya kapan, tunya untuk siapa, untuk keperluan apa, substance nih, sama linknya yang mana. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti ini tuh untuk di report. Jadi kayak setiap ada letter flow keluar masuk tuh kita juga bakal nge-reportnya nanti gitu. Ada nanti sheet untuk khusus surat keluar masuk. MOM juga kalau bisa di list di sini. MOM pertama, kedua, ketiga gitu. MOU, SCR nih screening ini nih. Screening proses. Ya, dah itu aja. Ini sih untuk cash flow, untuk tracker dari OSI Finance. Jadi kayak mau coba baca-baca lah, mau coba membiasakan diri sama tracker ini, dan juga belajar apa namanya tuh rumusnya mudah cuman gitu, udah disediakan juga di tracker nih, kayak valid nih when kita tuh checklist dia langsung nambah otomatis di sini valid 924. Nah ini ya gitulah. Nah tuh di sini juga ada di sini gap, aku bikin cash, all-nya berapa, fix-nya berapa, gap-nya berapa, refund-nya berapa, totalnya berapa gitu. Ini pandai-pandai aja. Nanti mau make a copy aja. Itu sih paling untuk apa tuh, Kiel? Mau nanya? Ya, yang mana? Yang kiri nih. Uh, Biasanya itu kalau dari OCJA dari tahun ke tahun itu make a copy punya prede-nya masing-masing. Jadi mau make a copy aja punya aku, atau misalnya punya Kak Nanas juga boleh. Menurutku pakai punya aku aja sih. Jadi kayak, atau nanti mau kayak mau desain kayak mau warnain ulang lah ini gitu, kayak suka-sukamu. Cuman aku ngambil dari punya Kak Nanas tahun kemarin gitu, dan aku sedikit aku rombak lah sedikit ya, menurutku sesuai sama aku gitu, kayak gitu. Nanti mau ambil aja ini. Nah, di cash flow ini nih dari LC. Jadi worksheet dan juga cash flow ini kan
namanya semua sheet ini namanya sheet budget plan. Kan ada 3 tadi kan untuk pre-proposal, ada worksheet, ada budget plan, sama ada PDP OCP. Nah, ini nih nanti si Amir kasih setelah mau coaching sama Amir, nanti bakal dikasih sama Amir tempatnya. Tapi kalau misalnya mau pengen minta sekarang sama Amir boleh gitu. Nanti dia bakal kasih tempatnya tuh. Itu udah aku bilang dia. Nanti chat aja dia. Bukan. Proof payment itu masukin ke drive-nya OC Finance. Punyamu, drive punyamu sendiri. Pakai email, better pakai email mau aja. Iya, dan make sure kasih ini ya, kasih access to everyone. Soalnya nanti kalau kita internal audit susah untuk itunya kayak gitu. Nah, terus itu sih yang menurutku sangat berguna. Mau pokoknya mau geluti lah tracker nih, karena tracker nih lah yang bakal membantumu kayak kalau di cash flow di kanan ini kan dia nggak tahu nih, di get payment aja nggak ada namanya gitu. Kalau misalnya mau kasih nama boleh, cuman bakal ribet. Jadi kayak tapi kak tracker ini tuh fungsinya tuh sebenarnya kayak orang itu udah bener masuk nggak ya duitnya ke kita kayak gitu, dan apokannya sama nggak ya kayak gitu sih menurutku. Jadi kayak kalau misalnya ada belum ada apa namanya tuh belum ada banget tidak ada kepastian untuk emang tuh kita bisa lihat, kita bisa analisis dari sini kayak gitu. Nah itu sih yang pertama. Terus guna member representatif dalam tanda tangan MOM tuh apa dan siapa. Nah member oh nah kayak gini, jadi guna member representatif dari MOM itu tuh sebenarnya tuh udah ketentuan gitu loh Kil. Jadi kayak uh, dari tentuan dari nasional tuh untuk sign MOM itu tuh emang ada 3. Ada yang pertama tuh paling kiri itu kan team leader dengan role-nya, terus ada general note taker di tengah, dan juga di kanan tuh ada member representatif. Jadi kayak memang untuk MOM nih requirement dari nasional tuh orang yang datang ke meeting itu tuh ada minimal 3 orang kayak gitu. Dan member representatif ini fungsinya adalah untuk orang yang menjadi pihak ketiga dalam menjadi kayak seolah-olah menjadi saksi gitu loh. Jadi kayak dia oh ya ini MOM itu ini meeting beneran ada gitu, jadi tanda tangan di atas di sana. Jadi emang udah requirement dari nasionalnya kayak gitu. Boleh. Nah itu dia mau ini gini, kalau aku dulu ya, kalau aku dulu sama si Amir ini mau aja nanti setelah kita selesai coaching, nanti mau aja ini mau aja satu OSI buat masuk, nanti kayak foto sip keluar lagi gitu. Biasa boleh OCP juga boleh, tapi itu aja sih. Nah kayak sekarang kan OCP nih nggak itu kan nggak masuk kan, nanti kayak apapun yang mau rasa tuh OSIP itu perlu tahu tentang coaching, kayak hal-hal baru yang aku sampaikan ini tolong sampaikan ke OSIP juga gitu. Kak kemarin aku dapat insight dari kamu ini, tapi kalau di tahun aku tuh kayak gini loh Kiel, kata misalnya OSIP kan tuh kayak kalau misalnya mau ragu tentang jawabannya tuh mau confirm lagi ke aku, wah kalau di tahun kak ini kayak gini loh gini gitu. Jadi kayak coba di make sure two way communication-nya kayak gitu. Kayak misalnya ada hal-hal yang diraguin antara OCP-mu dan juga mu, better tanya ke aku. Karena regulation kita tuh udah beda dari tahun-tahun kemarin gitu. Jadi kayak aku berusaha untuk menyamakan sama regulation nasional yang tahun ini.
nggak valid. Kemarin itu aku ini sih, kemarin itu aku tuh nggak nggak tahu tentang ilmu ini dan menurutku bagus sih mau tanya. Jadi kayak kalau misalnya emang dia tuh dari BSI, uh, tapi kalau bisa semisalnya bisa dikurangin costnya dengan kita cuman ngebalikinnya ke GoPay itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi ini sebenarnya tuh kalau lebih baik dia transfer kemana kita transfer kemana, cuman nggak apa-apa untuk ke GoPay atau misalnya ShopeePay karena itu lebih murah kan cost-nya. Jadi kayak cost yang ditimbulkan atau biaya yang ditimbulkan untuk administratif dari kita transfer antar rekening itu bisa dicatat di cash flow gitu kan. Jadi kayak nanti date-nya kapan, name-nya kapan, berarti name-nya tuh adalah revenue apa nih? Satu, berarti ini kayak lebih ke untuk finance gitu, finance. Terus kayak description-nya apa, administratif untuk refund delegates gitu. Dia berarti cash out ya kan, berarti cash outnya 2.500, transaksinya bukti mau refund ke orang tuh dan ada bukti 2.500 ya gitu. Jadi cash balance-nya nanti dia bakal ngesesuaikan kayak gitu ya. Nah, kalau kan gini, kalau misalnya untuk cash berarti kita emang kan kita ada tiga nih duit kita pegang cash, mandiri sama GoPay. Nah, kalau misalnya kita mau berbelanja kebutuhan JA pakai duit cash, kita pakai duit cash yang kita pegang aja gitu loh. Misalnya kayak kita kan dapat revenue atau dapat pemasukan dari partisipan tuh 25.000 kali berapa, misalnya kayak sejuta lah kita pegang cashnya. Kita pakai untuk pengeluaran tuh cash aja gitu. Jadi kita nanti ngurangin pengeluaran kita itu dari cash yang kita pegang gitu. Jadi kayak oh ya kemarin si member nih kita megang duit 1 juta untuk yang cash nih. Oh berarti kita terus kita ada pengeluaran ini kayak beli laminating, beli apa gitu kan. Ya udah kuranginnya dari cash aja, kalau misalnya mandiri aja. Gak usah dicampur baurkan gitu loh gitu. Gitu. Oke, next. Hmm, untuk next tuh how to make project proposal YT dan apa aja hal yang perlu aku. Kalau misalnya make proposal untuk YT ini nanti mu bakal banyak tiktokan sama AFL bagian BA. AFL kan VP-nya Bang Nova. BA ini brand activation itu manajernya Nata namanya. Nah ini nih kayak nanti mau proaktif aja kalau misalnya udah masuk waktu YT, nanti mau proaktif hanya ke dia minta misalnya ada dari template nasional YT-nya itu mau pakai yang itu gitu template-nya. Dan juga nanti isinya di tracker di sana. Biasa tuh YT-nya ada refreshment tiap tahun nih. Jadi kayak biasanya proposal tuh mirip-mirip aja sih sama proposal kita. Cuman kayak harus belajar lagi sih untuk proposalnya. Cuman kayak biasanya tuh biasanya tuh ya Kiel yang harus lu ketahui itu cash flow yang sebanyak ini diminta tuh ketika YT gitu. Ketika report YT. Jadi kayak dikit gitu loh gapnya antara duit yang masuk tuh, semua duit masuk tuh dan juga YT itu kan cuman kayak closingnya JA tuh ke YT tuh mungkin cuma sekitar 3 hari atau seminggu, terus habis itu YT terus habis itu langsung report ke nasional. Jadi kayak semua ini udah harus bersih duit tuh, berapa yang kita dapat, berapa refund, berapa yang kita butuhkan untuk buat JA tuh udah harus bersih ketika YT kayak gitu. Jadi ini udah kebentuk ketika YT kayak gitu sih untuk YT nih. Tapi overall kalau misalnya untuk LC kita masih tetap pakai
template yang sama, tapi nanti kalau misalnya sama nasional itu nanti tektokannya sama FLDA itu Nanas juga nggak salah tuh udah suruh udah kasih list coaching juga untuk Kenata sih. Hmm, nanti predenya sampai ke Aisyah kah? Oke, nanti menurutku nanti mau bisa minta inisiatif ke Ananas saja nanti siapa si DS nggak salah ke ya Titena atau siapa gitu kan bilang aja ke Ananas lu perlu juga karena nanti mau juga ngisi proposal dari nasional gitu mau yang make sure juga. Oke, terus lanjut kapan aku harus isi budget plan. Nah, budget plan ini nanti kan mau misal malam ini nih minta ke Amir. Tapi budget plan ini tuh bisa diisi misalnya mau udah selesai coaching sama Amir. Seminggu setelah itu kan harus submit pre-proposal kan. Nah, selama 7 hari itulah waktu kalian untuk ngisi budget plan. Kayak kita lihat ya budget plan. Kalau misalnya untuk budget plan JA ini satu hal yang harus kalian ketahui dulu, kalian harus tahu konsep open boot kalian tuh mau kayak mana gitu. Aku punya saran, open boot tahun itu kayak nanti kalian bikin pakai kardus gede-gede, kardus satu kardus tuh satu SDGs, satu tema SDGs gitu. Itu ada di tahun Kak Nanas gitu loh. Jadi kayak kita ada berapa SDGs ya? 19 atau berapa SDGs. Nah, itu tuh bikin satu SDGs nanti kayak kita tumpuk-tumpukin biar kayak rame rame buat JA kita kayak gitu. Nanti tanya juga lah sama Kananas tuh nanti mereka tuh kayak Kananas tuh pengen kayak mana bentuk bootnya kayak apa-apa aja game-game yang pengen di apa yang dibuatnya ada interaktif game nggak kira-kira kita ada hadiah nggak nanti untuk partisipan yang main ke boot kita itu buatlah boot kita seinteraktif mungkin karena disclaimer boot JA kita sekarang itu tuh tidak di depan audit kayak tahun kemarin tapi itu tuh ada di ujung banget kayak seujung itu gitu jadi kayak menurutku perlu butuh effort yang sedikit lebih dari tahun kemarin untuk apa nih gitu. Tapi kami dari LC itu juga udah itu sih udah pengen beli beberapa untuk open book JA nih kayak lebih ke stand banner sih yang aku bakal invest ke JA tahun ini gitu. Dan juga meja untuk registration besok. Itu sih itu sih kayak nanti di budget plan ini setelah mau coaching sama Amir selama durasi 1 minggu itulah mau nge-create budget plan ini biasanya tuh tiap tahun tuh dia biasa kayak ngeliat-ngeliat aja redenya bikin apa sih gitu yang dibudgetin cuman ku nanti ketika project hearing nanti kan 7 hari nih setelah coaching dari Amir langsung submit pre-proposal. Nah nanti ada project hearing aku bakal nanya setiap planning setiap budget yang kalian keluarin itu tuh sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen kayak mana styrofoam tuh untuk apa travel tuh untuk apa permen tuh untuk di mana permen ini biasanya untuk di LGD untuk di interview pushpin ini untuk apa kardusnya untuk apa mau kayak mana itunya terus HVS tuh kenapa dua kenapa nggak satu aja venue-nya kayak mana mic baterainya zoom premiumnya untuk apa spanduk LGD tuh kenapa ukurannya segini gitu-gitu jadi kayak mu harus ngerti setiap essence dari setiap budget tuh kok bisa kayak gini dan juga menurutku satu hal yang ajaran dari Kak Nanas tahun dulu tuh kayak OSI Finance itu adalah OSI yang paling pelit dan dia tuh strict ke budget apa yang udah dibudgeting itu yang dibeli gitu jangan keluar dari budget karena kalau udah prospecting nih kayak misalnya kalian ini kita belajar dari ininya ya revenue itu kan pemasukan tahun kemarin tuh realistisnya tuh kan kita ada 3 nih pesimis realistis sama optimis ini nanti minta Amir ajarin aja ya itunya untuk dari kayak mana flow-nya nanti kayak dari flow inilah mutu ngebikinkan budget jadi kayak pesimis tuh lebih kecil, realistis tuh lebih sedang dan optimis tuh lebih gede untuk net profitnya. Jadi kayak revenue itu kemarin tuh ada dari partisipan fee rencana kita ada 1.100 orang yang ngedaftar terus working capital kita dapat juga dari LC terus juga BD partnership itu 500.000 nah
sedangkan expense kita tuh rencana tuh ada di 11 juta, jadi net profit kita tuh ada di 16 juta kayak gitu. Jadi kayak menurutku tuh coba brainstorming dari awal. Nanti kan kalian udah cepet nih pilihnya, jadi semua hal-hal yang bisa dibeli di online kayak Shopee dan lain itu tuh belilah di online gitu, karena kami udah dari LC pun udah membiasakan diri untuk membeli di online di Shopee karena lebih murah dan juga kayak kadang kualitasnya lebih bagus gitu loh daripada kita beli di sini aja. Jadi kayak intinya tuh prepare lah budget planning, kayak mana mau temanya, kayak mana mau itu sih untuk budget plan dari aku. Terus juga jadi kan budget planning mudah ngerti masing-masingnya. Oke, terus nih tools apa aja kamu gunain untuk nge-track semua budget? Nah, udah kan? Ini yang tools yang aku pakai tuh yang di sini. Kayak gitu. Nah, jadi menurutku juga kamu harus aware feel dari semuanya tentang apa aja yang bakal di submit gitu kan untuk report. Nanti Amir juga bakal aku coba ulang jelasin aja dikit. Ini ada budget plan, terus ada income statement. Income statement ini isinya tuh adalah apa sih, nggak bisa income statement. Income statement ini isinya adalah revenue, expense, net profitnya berapa. Ini nanti belajar dari Kak Nanas juga bisa. Terus attachment file nih hal yang harus mau consider dari awal. Nyebelin Jet. Nggak bisa dibuka semua ya. Aku kasih linkin aja lah untuk JA nih. Ntar ya. Nanti di rumah ya aku kirim link JA kita. Ada, udah lengkap banget, udah bisa dibuka semua. Ya, oke. Okay. Nah, attachment file ini kemarin aku udah sempat liatin belum, Kil? Udah, nak. Oke, okay, nggak apa-apa. Attachment file ini, jadi kayak kenapa harus belajar dari sekarang, karena biar selama berproses di JA ini mau tahu apa-apa aja dokumen yang harus melengkapi. Pertama ada financial information, ada MOM, ada letter juga di atas di sini, ada letter evidence, ada attendance list di atas di sini. Nah, inilah dia attendance list, kayak LGD, uh, interview dan lain-lain itu harus pakai attendance list yang pakai kertas sekarang. Jadi apapun attendance list sekarang pakai kertas ya. Jadi nanti itu yang difoto dengan tanda tangan mereka nih. Nih kayak gini yang income statement ada profitnya berapa, working capitalnya berapa, terus nanti expense-nya dari ada budget aktual sama difference, program berapa, logistik berapa, kita ngebudgetingnya berapa, terus aktual yang benar-benar terjadi itu berapa, gapnya berapa, dan aktual inilah yang benar-benar net profit kita. Cuman kita net profit kita di CR 18 juta. Kita expect kan ya tadi 16 juta kan ya, nah ini bisa 18 juta, jadi kayak bisa lebih hemat gitu. Menurutku 20 juta bisa sih tahun ini, karena tahun ke-atas 20 juta. Di sini ada budget plan, semua di attach semua di sini di bagian budget realize. Terus juga cash flow, semua cash flow tuh di attach di sini, di SS semua satu-satu di attach ke sini. Terus tahu nggak? Tahu, kalian tahu kan IP dah datang, IP India Pakistan. Nah, ini juga letter flow, letter in, tanggal berapa, numbernya berapa, ada di sini semua. Jadi kayak tracker itu tuh di sini lah gunanya nanti gitu untuk semua di sini tracker tuh. Kan ada tadi ya letter in, letter out. Jadi kayak banyak kita nge-copy sih kira kayak make sure aja dulu di tracker tuh aman. Jadi nanti tinggal ketika ini tinggal nih, surat kill. Surat tuh uh, kalau misalnya dikasih offline, sebelum kasih ke orang tuh di scan dulu dengan tantangan basahnya. Ini kayak gini. Tapi menurutku semua surat tuh, oh ya, kalau misalnya offline
udah di tantangan basah tuh lah yang di foto, yang di scan satu-satu. Even yang book nih, ada juga nih pemakaian gedung serbaguna, izin ini. Nih, ini yang online-nya ya kan, kemarin ini yang offline. Nih, even nih surat kalian kemarin, Dir Agung, Dir si Dafkil, Dir Ahmad Taufik, ini nih sebenarnya ada rambut. Aku nggak tahu kenapa ada rambut di sana. Nih, pokoknya di scan satu-satu. Inilah yang diajarkan sama Prede kemarin, karena secara administratif itulah fungsinya, fungsi administratif itu gitu. Di scan satu-satu, di attach ke sini. Terus juga MOM semua di attach ke sini. Ini juga elected non elected ya, semua surat keluar masuk tuh kayak gitu. Terus tadi kan ada letter table kan, ada tabelnya surat masuk keluar untuk apanya dan aja buktinya. Ini juga ada nih, inilah dia. Setiap kegiatan tuh kamu yang make sure kalau misalnya ada fotonya, iya kom yang ngefotoin, tapi mau make sure semua screening D1, D2, D3, interview D1, D2, D3, LGD D1, D2, D3, evalnya LGD, nanti LGD itu kan kita bakal ada eval sama alumni. Itu tuh make sure ada fotonya gitu. Karena ini kita bikin MOM semuanya, jadi kayak mau nanti mau lihat-lihat attachment file nih apa aja biasanya tuh meeting yang terjadi di JA nih, dan kayak mau make sure setiap kegiatan itu tuh ada fotonya dan buktinya, karena kita yang bikin MOM gitu ha. Itu sebenarnya tuh intinya tuh OCJA itu sakit kebiasaannya tuh procrastinate, suka menunda-nunda. Jadi kayak when itu tuh udah dekat deadline, dia tuh orang itu perfeksionis, jadi kayak dia procrastinate, dia suka menunda, tapi dia perfeksionis, jadi kayak no, jadi kayak itu sendiri deh kayak gitu ya. Terus nih kita lihat ke atas, kayak aku dinasihatin sama Kak Aisyah kayak gitu, aku dinasihatin sama Kak Nanas kayak gitu, dan aku bakal nasihatinmu kayak gitu ha. Jangan menjadi orang yang suka apalagi mau semester 5 kan, jadi kayak emang kalau bisa tuh tapi manusiawi sebenarnya, cuman kayak tapi kita mau nak mau tuh kita juga loh yang ngerjain ini, jadi kayak it's our choice mau itunya kapan. Nah ini yang kataku tadi, even gini ya, ini kerja Osikom nanti nih, jadi ngisi file attachment filenya adalah Osikom dan juga finance. Jadi kayak Osikom nih dia bikin semua konten-kontennya, cuma dia biasa tuh kerja Osikom tuh dia attach saja, tapi dia sendak peduli itu sama kerapian. Jadi kayak kita lah merapikan reels kapan harus aja yang ngerapiin sama-sama kanan kirinya, depan belakangnya sertifikat gitu kan, kayak gitu. Terus nih project picture-nya juga IET, terus ada personal value assessment, LGD batch 1, batch 2, batch 3 dibedain, interview D1, D2, D3. Walaupun nanti di MOM juga, di sini juga ada gitu, screening. D1, D3 welcoming news kayak gitu. Terus Asticom Awards ini juga ada project logo, ada ini, ada itu, bla 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 bla. Terus sampai ke ini punya Asticom. Nanti mau yang kerjasama ya sama Asticom ini, kayak kasih tau lah Asticom kok dia kerja ini juga. Tentang administratif nih. Ini kedua kali nih Mbak Kil. Nih kita kan financial evidence revenue kan pemasukan 3 Agustus, buktinya yang mana aja? Ada 6 tadi kan yang masuk 1, 3, 6 pas 4 tadi ada berapa aja? Ada 6 kan? Ya harus pas 6. 5 yang mana aja gitu. 6 yang mana aja, 7 mana. Ya gitu. Nanti beli kwitansi ya, jangan lupa. 5 Agustus. Nih sampai ke nama-nama, kalau bisa tuh sampai ke nama Aisyah ini. Tapi menurutku itu buang-buang waktu sih, tapi memang si JA tuh kayak gitu emang sampai ke nama-namanya dibikin. Tapi ini waktu itu aku udah sampai capek banget, nggak ada aku bikin namanya lagi, aku bikin per tanggal aja. Sampai sini nggak ada namanya lagi. Tapi kalau kak itu Kak Nana sama Kak Aisyah, mereka bikin namanya semuanya, bisa sih sebenarnya. Nah terus juga ini untuk expense-nya, untuk apa nih,
pengeluaran Zoom Premium kayaknya nih, masalah. Terus ini expense pengeluaran kan, pengeluaran apa aja? 1 Agustus karton, 1 Agustus standing banner, 1 Agustus backdrop, 4 Agustus, gitu. Kayak gitu, udah selesai. Surallahu azim. Ada yang mau ditanyakan? Hmm. Nggak apa-apa, nanti chat aja aku kalau saya ada ingat. Nih, ini untuk letter tadi, letter out. Ini untuk report ada juga gitu loh. Ini Akil, uh, trik tips and trick untuk setiap positive finance tuh, mu coba lihat uh, apa? Mu coba lihat file-file JA tahun aku kayak mana cara rapiinnya. Jadi kayak ini tuh setelah mau isi, jangan lupa kata kiri kanan, jangan lupa untuk masukin semuanya, jangan sampai ada yang ke bawah. Dan juga kalau misalnya mau warna-warnain, warna ini aku warnain sedih warna biru kan gitu sih, kayak gitu. Terus ini ada letter kan, tuh apalagi ya, ada MOM project eval. Oh iya, nanti mau juga bakal itu tuh, nah, nanti itu Amir ya, ada juga MOM project hearing, nanti setelah hearing itunya flow-nya nanti Amir yang kasih tahu. Pasti timeline preparation, survei, semua post survei itu udah diminta, udah nak project. Lagi kita audit banyak, udah nggak sih, beberapa udah nggak sih, ada satu Pixie siapa namanya, Pixie udah. Fiksi udah yang itu masalah itu bermasalah Ya nggak isi karena isi tuh, jadi yang buat kita jadi nggak sesuai sama ini kan kenapa nggak kita isi, ya nanti lah tuh, nanti WH kita ya. I had Pixie. Nah terus nih, jadi kayak kita ini juga nanti kan yang diminta ketika report tuh ya, ada nama itu survei, post survei. Setiap flow kita tuh kayak misalnya LGD, YTJA, apa lagi surveinya, LGD, YTJ, itu sih yang ada survei. Pokoknya yang ada survei itu make sure survei itu ada dan make sure responsnya itu ada gitu, karena ini nanti di report bakal ditanya. Terus juga OSI time preparation, MOM project evaluation, attachment, dan project report. Nah, project report ini juga nanti kita baca lah ya. Project report ini isi-isi aja sih, kayak SWOT, bla bla bla, itu. Dah gitu. Ada mau ditanyakan? Realization. Iya. Udah mau kabarin, udah mau kabarin itu. Oh, yang lain. Hmm. Gabung aja, kan isinya sama. uh, Tim leadernya of course orang yang paling tinggi role-nya pada saat itu. Kayak menurutku satu aja sih, kayak satu aja. Oh, kayak ini, kayak Amir sama Bunga gitu.
Atau beda beda itu? Hmm. Hmm, nggak apa-apa satu aja. Mm-mm. Oke, itu aja sih. Paling menurutku gini Kil, satu hal yang harus ku disclaimer dari awal, better karena OSI finance ini adalah krusial, apalagi JA, OSI-nya tuh long term, better mau bertanya, kalau misalnya mau bingung sekecil apapun, kayak aku tuh jauh lebih senang orang-orang ini bertanya hal sepele, hal kecil daripada ngambil tindakan langsung gitu loh, kayak tindakan langsung yang uh, tidak berlandaskan data, kecuali kayak mau paham, kecuali mau pengen baca tentang national regulation, LC regulation secara keseluruhan, dan mau bisa mengartikan itu, ya udah nggak apa-apa. Mau ada stand for-nya gitu. Tapi kalau misalnya mau masih bingung tentang regulation tuh, better tanya ke aku aja dulu gitu. Oke. Okay. Hmm. Iya, mereka mereka yang tahu tuh. Mereka yang ngeles kebutuhan mereka, tapi mau harus consider guys, ini kayaknya kita masih ada deh di sekre ini, kayaknya kita masih bisa deh ini, misalnya kita masih bisa sih kurangan itu tuh dengan kayak gini kayak gitu. Kayaknya ini belum belum terlalu efisien deh untuk ini kayak gitu. Itu tugas kita. Kayak gitu. Pokoknya jadi orang yang kritis ya, tapi. Ada lagi? Nah, ini. Mm-mm. uh, Pokoknya aku bakal ngerangkum tips and trick untuk OSI Finance. Yang pertama, pakai tracker kita tadi. Yang kedua itu untuk nanti ketika udah dikasih project pre-proposal dan udah ngisi budget plan, mutek aja orang tuh di email mereka masing-masing kayak, guys, pagi guys, kita tuh udah isi project pre-proposal dan budget plan ya, itu tuh fungsinya tuh untuk ini. Terus mau bilang ke OCP, Kak, ayo kita itu meeting untuk ngebudgeting ini kayak kayak mana konsep booth kita Kak. Dan kalau misalnya udah jelas boothnya kayak mana dan mereka belum isi worksheet mereka, mau yang tag mereka masing-masing di email kayak, guys, aku udah tag di email ya, tolong cek email masing-masing dan tolong diisi sekarang gitu. Nanti kalau misalnya kita nggak isi ini tepat waktu, kita nggak bakal dapat working capital atau kita nggak dapat support dari LC untuk ini gitu, kayak gitu. Ada lagi? Nggak apa-apa. Jadi kayak sebenarnya kan nanti yang diminta untuk report itu adalah untuk keseluruhan, untuk cash flow keseluruhan, kayak nggak ada diminta cash flow untuk kegiatan ini, kecuali yang pembedanya itu adalah cash flow untuk YT sama JA. Jadi kan JA tuh apa aja kita bakal pengeluaran kayak LGD, interview, screening, open board itu kan JA. Uh, ya, nah itu tuh kan dia dimintanya cuma satu cash flow aja, kayak nggak ada diminta per agenda gitu. Jadi satu cash flow itu aja nggak apa-apa, udah cukup. Cuman kalau misalnya mau berjelas-jelas nggak apa-apa itu dibikin per kegiatan. It's your choice, sweet your own.
buat cash flow. Menurutku di tracker kita dulu karena sepengalamanku pasti aja ada error duit keluar masuk nih kayak sebingung itu aku tuh dulu tuh sebenarnya tuh nggak semulus itu gitu loh untuk ngebalancekan tracker yang ada di Mandiri, yang ada di Gopay, yang di Cash tuh karena aku bingung anjir ini duitnya kemarin duit ini dikemanain ya kemanain, masih ada gitu loh yang kayak gitu tuh jadi kayak kita bersihkan dulu yang di tracker kita jadi when kita tuh udah kasih ke nasionalnya itu tuh udah bersih gitu loh untuk cash flow-nya tapi menurutku ini tapi menurutku ya kayak itu nasional tahun sekarang itu tuh mereka bakal periksa cash flow setiap bulan jadi setiap minggu mau masih bisa pakai cash flow yang di tracker tapi setiap bulan tuh measure tuh udah bersih ketika dia di atas jadi kayak setiap bulan tuh aku bakal minta nanti dari FGL tuh bakal minta update cash flow untuk JA tuh berapa gitu. Pokoknya tuh kayak di tracker itu seacak se bagaimana kita mengitukannya ketika udah di attach di ke nasional itu yang udah bersihnya itu loh karena kita selong term itu kan. Oke apa panggil aja si Citra. Ya boleh panggil si Citra aja. Oke. Gue pulang lagi kan nggak pulang lah. Iya. Udah nggak di do gue jelas anak strict jam 9 harus sampai rumah. Nggak di dah. Nanti aja lah Pak bilang. Nggak bisa. Nggak bisa. Bapakku tuh kayak, lo kan sama-sama gue kan, lo kan ngekos aja kan bisa kayak gini. Makanya gue tuh better nginep